Ian melambaikan tangannya melihat TH kini berjalan menjauh. Setelah mendengar informasi pesawat yang akan ditumpanginya menuju ke Cina akan segera berangkat. Itu menurunkan kembali tangannya setelah TH tak lagi terlihat. Kedua bola matanya beralih menatap lelaki yang berdiri di sampingnya, masih menatap lurus ke depan memandangi keberangkatan sang ibu. Ia merasa dua bulan ini berlalu dengan sangat cepat. Belasan baru kemarin ia menemani TH di ranjang rawat rumah sakit hampir sepanjang waktu. Kini keadaan wanita berupaya itu semakin membaik setelah menjalani perawatan ke beberapa terapi, hingga hari ini ia sudah dapat kembali ke Cina. Yana, hai tunggu. Ia mendengarnya namun tidak ingin berbalik. Tahi meraih tangannya membuat langkah garis itu terhenti. Aku ada kelas sebentar lagi Tahyungnya, sebaiknya kita cepat pulang. Katakan saja yang sejujurnya, pinta Taehyung. Ian menghela nafas. Pernikahan ini, ucapnya dengan suara lirih. Kau mengatakan pada Om Moni, setelah tambah beban, padahal aku. Hei, dengarkan aku, setelah Taehyung sembari menyentuh wajah Ian dengan lembut. Om Moni akan merasa curiga jika aku tidak berkata seperti itu. Hal itu pasti akan membuatnya bersedih. Masih teringat bagaimana wajah bahagia TH saat Minsek mengajaknya berbicara tentang konsep pernikahan Taehyung dan Yeon, yang mana hal itu menjadi semangat baru bagi TH untuk bisa segera pulih seperti sedia kala. Aku hanya tidak ingin Om Moni kecewa Yana. Aku akan menjelaskannya lagi setelah keadaan Om Moni benar-benar pulih, jelas Taehyung. Mereka sangat mengharapkan pernikahan yang terjadi, belum Yeon. Merasa telah menjadi tunangan terburuk dan memanfaatkan dukungan yang mengalir deras padanya. Padahal Ian kali mengaku belum siap untuk melanjutkan hubungan ini ke tahap selanjutnya. Versi itu masih ingin mengenal sosok Taehyung lebih dalam, menjalani hari-hari menyenangkan sebelum akhirnya nantinya ia yakin jika Taehyung benar-benar sosok yang Tuhan kirimkan untuk menemani hidupnya. Taehyung, aku tidak. Ian tersentak merasakan genggaman tangan Taehyung. Anehnya garis itu tak menemukan sedikit pun sirat kemarahan di sana. Ia pikir kemarahan Taehyung akan segera meledak karena sifat pelin-pelan Yeon. Bagaimana? Taehyung tak dapat menahan senyumnya melihat Yeon yang berjalan melekat. Rambut panjang gadis itu terlihat berantakan karena terpaan angin yang cukup kencang dari atas sini. Taehyung merasa bersyukur karena membawa Yeon pergi ke sini di mana pemandangan gunung dengan lautan luas yang terpampang jelas di bawah sana adalah pilihan yang tepat. Garis itu meraih botol air mineral yang baru saja Taehyung sodorkan. Manaku hampir setengah isinya. Aku sudah lama ingin melakukannya, namun pekerjaan membuatku tidak memiliki waktu luang, jawab Taehyung. Aku benar, aku juga jadi mengorbankan jadwal kuliahku, ucap Yeon. Yeon sempat berpikir ketika Taehyung melanjutkan mobilnya menuju kawasan pegunungan yang sepi. Kat situ pikir Taehyung sangat marah dan berencana untuk membunuhnya di tempat terpencil ini agar tak ada seorang pun yang dapat menemukan mayatnya. Memilih bungkam sepanjang perjalanan tanpa berani bertanya yang mana hal itu mungkin akan semakin menyulut emosi Taehyung, hingga lelaki itu tak akan segan-segan untuk mendorong tubuhnya
hingga terlempar keluar dari mobil dan ia akan mati dengan tragis di dasar jurang. Ia tidak ingin mati seperti itu karena hanya dengan dibayangkan saja sudah sangat mengerikan. Kedua tangan ianya menggenggam erat sebal di depan dadanya. Satu tubuhnya yang tegang dengan keringat dingin menepis-lepisnya membuat Taehyung khawatir setengah mati. Gadis itu berkata ia belum mau mati, meminta maaf pada Taehyung dengan ekspresi hampir menangis. Karena kejadian tersebut, Taehyung terpaksa menepi, menghentikannya cuma punya sementara waktu untuk menenangkan sang tunangan. Lima belas menit kemudian perjalanan berlanjut hingga mereka sampai di lokasi ini. Sebuah tebing dengan pemandangan laut yang luar biasa indah di bawah sana. Aku mengajakmu kemari karena ada sesuatu yang ingin aku katakan. Tempat ini sangat tenang dan yang terpenting hanya ada kita berdua di sini. Raut serius Taehyung membuat Yeon batu untuk mendengarkan tanpa ingin menyela. Jangan pernah berpikir aku akan menyalahkanmu. Selama ini akulah pihak yang harus disalahkan. Aku merasa sangat tidak pantas untuk mendapatkan dukungan dari Aboji, Omoni dan juga apa. Seharusnya mereka membenciku seperti kamu membenciku. Karena aku pantas. Aku tidak membencimu, selain merasa tak terima. Aku hanya membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk menerima segalanya. Ini terlalu mendadak, bukan hanya perubahanmu, tapi juga semuanya, termasuk sikap papa dan juga Omoni. Aku tidak pernah membayangkan kita akan bertemu dengan cara seperti ini. Aku juga tidak menyangka Minseok Aboji dapat menyayangiku dengan tulus. Aku tidak percaya hubunganku dengan apa dapat membaik, dan aku pikir Omoni akan membenciku selamanya. Sudah begitu banyak waktu yang telah terlewat, yang tersisa tak akan lama lagi. Hingga hari pernikahan kita tiba, kita terlalu disibukkan dengan urusan masing-masing hingga tak menyadarinya. Sia-siaan panjang lebar. Aku tidak ingin hanya menunggu saja dalam diam tanpa melakukan usaha apapun. Mulai saat ini aku akan bergerak untuk membantumu lepas dari rasa takut itu. Ucap Taehyung. Dengan cara apa? Maaf Taehyung, aku tidak pernah bermaksud untuk melakukanmu, tapi cara keduanya segera terhapus. Kedua mata Yeon perlahan terpejam merasakan bibir Taehyung yang mulai menyapu lembut permukaan bibirnya. Yang terakhir pelan melihat Yeon tertunduk dengan wajah memerah sempurna ketika ibu jari lelaki itu menghapus lembut sisa saliva di sudut bibir gadis itu. Taehyung meletakkan kedua telapak tangan yang terbuka di sisi sudut bibirnya dan mulai berteriak. Yeon, mulai detik ini mari kita saling mencintai satu sama lain. Yeon hampir terbangun ketika ia merasakan sebuah kehangatan nyaman yang membuatnya terlelap kembali untuk terbang ke arah mimpi. Gadis itu semakin mempererat pelukannya pada kehangatan yang belum jelas ia ketahui asalnya. Kemarin Taehyung yang sudah terbangun lebih dulu berusaha untuk tidak banyak melakukan pergerakan. Senyum gelitak luntur dari bibir lelaki itu. Ia mencoba mempererat pelukan mereka agar Yeon semakin merasa nyaman. Namun tampaknya hal itu tidak bekerja ketika melihat kerutan heran di wajah Yeon. Perlahan gadis itu mulai membuka kedua matanya.
Sebenarnya gadis itu sangat terkejut saat menemukan posisi mereka begitu dekat. Namun ia berusaha untuk menutupinya dengan ekspresi wajah datar. "Apa tidurmu terasa nyenyak?" tanya Taehyung. "Sangat nyenyak," berkat kau. "Apalagi kamar ini terasa sangat nyaman." Balasnya yang langsung setuju. Saat kemarin malam, Taehyung meminta mereka untuk tidur di kamar yang sama. "Tapi jika kau masih ingin memperpanjang waktu tidurmu, aku akan dengan senang hati menemanimu," lanjut Taehyung. "Terima kasih atas tawaranmu, tapi aku bisa mengabaikan pendidikan yang sedang aku tempuh saat ini hanya untuk tidur," balas Yeon. "Baiklah, sekarang pergi ke kamar mandi dan bersiap-siap. Aku akan menyiapkan sarapan untuk kita berdua," ucap Taehyung. "Akan segera aku lakukan, tapi sebelumnya bisakah kau lepaskan pelukanmu?" pinta Yeon. Yang tergagap pelan dan menuruti untuk melepaskan pelukan mereka. Ia bisa melihat Yeon yang baru saja menuruni ranjang dan menghilang di balik pintu kamar mandi. Taehyung pikir Yeon mengerti dengan baik kata menerima yang ia maksud kemarin. "Tunggu sebentar." Taehyung buru-buru keluar dari kursi kemudi, mengitari mobil untuk membuka pintunya di sisi lain, membiarkan Yeon keluar dari sana. "Harusnya kau tidak melakukan ini, karena aku bisa keluar sendiri. Lihat, sekarang kau jadi tontonan." Yeon menunjuk kerumunan para gadis yang berdiri dekat gerbang universitas dengan dagunya. "Memangnya ada yang salah denganku?" tanya Taehyung dengan raut polos. "Kau terlihat aneh. Bagimu mengantarku masih dengan mengenakan baju piyama. Kau bahkan belum sempat mandi," cibir Yeon. "Katakan itu pada seseorang yang membuat keributan di pagi hari karena sudah kehilangan sesuatu. Membuatku tidak sempat mandi dan berganti pakaian karena harus membantunya untuk menemukan apa yang ia cari," balas Taehyung. Yeon mengerucutkan bibirnya sebal. "Aku tidak akan mengulanginya lagi. Itu bukan masalah besar." Taehyung sudah terkekeh di sana dan beralih mengacak rambut Yeon dengan gemas. "Ayah, telepon aku jika kelasmu telah usai," ucap Taehyung memberikan pesan sebelum ia kembali memasuki mobilnya. Setelah ia membalas dengan anggukan, gadis itu melanjutkan langkahnya menghampiri Mina yang sudah menunggunya tak jauh di sana. "Kenapa jadi malu-malu begini? Lihat, mobil Taehyung sudah hampir pergi menjauh. Apa tidak dalam bayangan kasih sayang atau ciuman mesra jarak jauh?" Yeon menangis kesal mendengar Mina yang terus saja berusaha untuk menggodanya. "Apa yang sudah kalian lakukan di pagi hari? Mengapa Taehyung hanya mengenakan piyama saat pergi mengatamu?" Terlihat mencurigakan, Mina menepuk dagunya dengan jari telunjuk seolah tengah berpikir keras. "Dan aku adukan pada Jimin jika kamu mempunyai pikiran kotor dan mencikkan. Dia pasti tidak akan mau memiliki pasangan sepertimu," ancam Yeon begitu melihat Jimin yang baru saja datang mulai berjalan dekat. "Oh ya, coba saja," tentang Mina. Yeon yang merasa kesal karena diremehkan, dengan langkah cepat segera menghampiri Jimin di sana. "Jimin, aku harus tahu perbuatan tunanganmu padaku." Dahai Jimin tampak bergemeteran. "Ada apa?" "Kau serius mau melanjutkan hubungan kalian ke jenjang yang lebih serius? Tidak mau berkenal dengan yang lain lebih polos? Bukankah kau suka tipe gadis yang polos daripada yang mesum seperti Mina? Akan aku kenalkan seseorang yang polos padamu. Bagaimana?" Serbu Yeon dengan segala pertanyaan. "Tawaranmu sangat menggiurkan, Yana, tapi maaf aku tidak bisa menerima semua itu," ucap Jimin sembari mengeluarkan sebuah undangan dari dalam tasnya, menyampaikan itu pada Yeon yang segera diterimanya.
Kami harap kau bisa datang bersama dengan Kim Taehyung tanpa Jimin. Dan aku harap kau tidak merindukan kami karena setelah menikah, kami akan menetap di Jepang tanpa Mina. Mari kita pergi ke kantin. Akan aku jelaskan semuanya di sana. Aca Jimin begitu melihat raut wajah Yeon yang sudah hampir menangis. Akan ada waktu di mana kita bisa bersenang-senang berdua, Yeon, ucap Yeon dengan seringnya yang mengerikan. Taris itu tersentak merasakan seseorang menepuk bawahnya dari belakang. Yeon segera menoleh dan menemukan Subin di sana. Subini, raut mengerikan itu berubah menjadi wajah polos khas Yeon. Subin merasa lega menemukan Yeon di sana. Setidaknya Taris itu tidak membuat ulah yang bisa memicu keributan. Kau lihat apa? Mengapa terus berdiri di sini? Tidak ada apapun, Yeon. Kau mencariku? Ya, aku merindukanmu, balas Subin sembari mencubit gemas hidung Yeon. Ayo kita cari tempat yang nyaman. Taman belakang kampus, sepertinya pilihan yang bagus.